Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Dalam proses penerimaan barang, operator menemukan bahwa seluruh barang sesuai jumlah dan kondisi. Namun tanda tangan pada dokumen serah terima tidak tercantum nama terang. Apa langkah yang paling tepat dilakukan? A. Melanjutkan pencatatan karena barang dan tanda tangan sudah ada. B. Menunda pencatatan dan meminta penyedia melengkapi nama tersebut. C. Menyimpan barang dan menunggu klarifikasi dari kepala unit kerja. D. Mengarsipkan dokumen dan mencatat barang dengan catatan kecil. E. Mendistribusikan barang lalu perbaiki dokumen di kemudian hari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menunda pencatatan dan meminta penyedia melengkapi nama tersebut. Karena dokumen yang menjadi dasar pencatatan aset negara harus sah secara administratif. Tanda tangan tanpa nama terang menyulitkan validasi pihak yang bertanggung jawab dan bisa menjadi temuan audit. Operator wajib menunggu kelengkapan dokumen sebelum pencatatan dilakukan. Soal nomor 2. Operator menerima barang habis pakai dalam jumlah besar dari satu penyedia. Seluruh barang datang dalam satu pengiriman, tetapi dokumen terpisah menjadi dua berkas. Apa langkah paling tepat dalam pencatatan? A. Menggabungkan jumlah seluruh barang dalam satu catatan saja. B. Mencatat berdasarkan kedua dokumen tersebut. C. Memilih salah satu dokumen sebagai acuan pencatatan. D. Mengisi total jumlah barang ke lembar kendali tanpa memperhatikan dokumen. E. Menghubungi penyedia untuk menyusun ulang dokumen menjadi satu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mencatat berdasarkan kedua dokumen tersebut. Karena setiap dokumen resmi harus menjadi dasar sah pencatatan. Memisahkan pencatatan berdasarkan dokumen masing-masing menjaga akurasi dan menghindari tumpang tindih saat pelacakan atau pelaporan aset dan barang persediaan. Soal nomor 3. Operator menerima barang pengadaan dari dana APBD. Barang dan dokumen sesuai, tetapi ditemukan kesalahan penulisan tahun anggaran dalam berita acara. Apa yang harus dilakukan sebelum mencatatnya? A. Mengoreksi manual tahun anggaran dan tetap mencatat barang. B. Mengabaikan kesalahan karena tidak mempengaruhi fungsi barang. C. Mencatat barang dan beri catatan koreksi di bawahnya. D. Meminta revisi dokumen dari pihak penyedia. E. Menunda pencatatan dan langsung distribusikan karena barang dibutuhkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meminta revisi dokumen dari pihak penyedia. Karena tahun anggaran merupakan identitas legal yang tidak boleh salah dalam dokumen pengadaan. Jika tetap dicatat dengan data yang keliru, hal ini berisiko menimbulkan masalah saat rekonsiliasi aset atau pemeriksaan keuangan. Soal nomor 4. Seorang operator mencatat barang berupa meja kantor dari pengadaan bulan ini. Namun, barang tersebut telah digunakan oleh unit lain 2 minggu sebelum dicatat. Apa risiko administratif yang paling mungkin terjadi? A. Barang dianggap tidak pernah diterima. B. Barang tidak masuk laporan audit. C. Barang tercatat ganda. D. Barang tidak dapat dimutasi. E. Barang dicatat sebagai hibah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Barang tercatat ganda. Karena pencatatan yang dilakukan setelah penggunaan tanpa kontrol awal dapat menyebabkan ketidaktepatan identifikasi barang, dan saat mutasi atau pemeliharaan dilakukan, barang itu berisiko tercatat 2 kali atau tidak bisa dilacak statusnya secara jelas. Soal nomor 5. Yang termasuk prinsip dasar pencatatan dokumen sarana dan prasarana, kecuali A. Pencatatan dilakukan segera setelah pemeriksaan fisik barang. B. Informasi barang harus sesuai dengan dokumen yang menyertainya. C. Pencatatan dapat dilakukan berdasarkan perkiraan visual. D. Harus memuat identitas barang secara detail dan rinci. E. Memastikan informasi terdokumentasi dengan tertib. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pencatatan dapat dilakukan berdasarkan perkiraan visual. Karena pencatatan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi atau perkiraan. Data harus akurat, berdasarkan dokumen resmi dan hasil pemeriksaan fisik real agar valid sebagai aset pemerintah. Soal nomor 6. Bagaimana cara operator memastikan barang yang sudah dicatat tetap dapat dilacak dengan mudah setelah distribusi? A. Memberi kode unik dan mencatat lokasi pengguna secara berkala. B. Menyimpan salinan dokumen di meja kerja. C. Menyusun barang sesuai urutan distribusi. D. Meminta staf unit mencatat barang masing-masing dan membuat laporan penggunaan. E. Menyimpan barang sisa sebagai cadangan. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Memberi kode unik dan mencatat lokasi pengguna secara berkala. Karena pelacakan barang membutuhkan identifikasi yang jelas serta pencatatan lokasi dan tanggung jawab pengguna secara berkala. Ini membantu kontrol dan evaluasi kondisi aset saat dibutuhkan. Soal nomor 7. Saat operator mencatat barang, dia menemukan ada selisih 2 unit antara jumlah di dokumen dan barang fisik. Jika operator mencatat sesuai barang fisik dan tidak membuat berita acara, apa potensi konsekuensi jangka panjangnya? A. Barang tidak masuk daftar penghapusan. B. Selisih dapat dianggap manipulasi data. C. Barang lebih mudah diaudit. D. Operator tidak profesional dalam tugasnya. E. Pencatatan menjadi lebih efisien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Selisih dapat dianggap manipulasi data, karena perbedaan antara dokumen dan fisik harus dicatat secara terbuka dan resmi. Jika operator mencatat langsung tanpa berita acara selisih, bisa menimbulkan asumsi manipulasi data atau ketidaksahihan transaksi barang. Soal nomor 8. Apa tujuan utama operator mencatat dokumen penerimaan barang ke dalam buku kendali? A. Untuk memenuhi permintaan atasan. B. Agar barang segera didistribusikan. C. Menjadi dasar legalitas dan pelacakan aset. D. Agar jumlah barang terlihat banyak. E. Supaya dokumentasi tidak tercecer. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjadi dasar legalitas dan pelacakan aset. Karena pencatatan pada buku kendali adalah bukti resmi bahwa barang telah diterima, diverifikasi, dan sah menjadi bagian dari aset. Ini juga menjadi dasar saat ada permintaan audit atau pelaporan aset negara. Soal nomor 9. Mengapa operator tidak diperkenankan mencatat barang yang belum diverifikasi dokumennya secara lengkap? A. Karena barang bisa digunakan tanpa pencatatan. B. Supaya laporan lebih cepat selesai. C. Karena pencatatan tanpa dokumen tidak sah secara hukum. D. Agar distribusi barang lebih fleksibel. E. Karena staf lain belum mengetahui keberadaan barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena pencatatan tanpa dokumen tidak sah secara hukum. Karena pencatatan merupakan bagian dari proses administratif formal. Jika dokumen tidak lengkap, pencatatan bisa dianggap tidak valid dan akan menyulitkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset. Soal nomor 10. Kapan waktu paling tepat bagi operator untuk mencatat barang ke dalam buku kendali? A. Saat barang sudah digunakan oleh unit kerja. B. Setelah dokumen serah terima ditandatangani dan barang diperiksa. C. Setelah penyedia mengirim info C pembayaran bersama dengan barang. D. Sebelum barang diterima di lokasi. E. Setelah barang disimpan di gudang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Setelah dokumen serah terima ditandatangani dan barang diperiksa, karena pencatatan harus dilakukan setelah 2 hal terpenuhi. Verifikasi fisik dan dokumen yang sah. Ini untuk menjamin bahwa barang benar-benar diterima secara prosedural sebelum masuk ke data inventaris resmi. Soal nomor 11. Mengapa operator wajib melakukan pemeriksaan kondisi fisik barang sebelum pencatatan dilakukan? A. Untuk memastikan barang sesuai dokumen. B. Supaya barang bisa segera didistribusikan. C. Agar staf teknis tidak salah fungsi. D. Karena itu kewenangan pengguna akhir. E. Supaya gudang cepat kosong. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Untuk memastikan barang sesuai dokumen. Karena kesesuaian antara dokumen dan barang fisik adalah dasar validasi pencatatan. Pemeriksaan fisik menjamin bahwa barang yang dicatat memang ada, dalam jumlah dan kondisi yang sesuai. Soal nomor 12. Barang berupa kursi rapat diterima tanpa nomor seri atau label identifikasi. Apa tindakan operator sebelum pencatatan? A. Menolak pencatatan dan mengembalikan barang. B. Mencatat barang berdasarkan jenis dan jumlah. C. Memberi label sementara dan catat sebagai pending. D. Menunda pencatatan dan koordinasi dengan pejabat barang. E. Mendistribusikan lalu baru ditandai belakangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menunda pencatatan dan koordinasi dengan pejabat barang. Karena barang yang tidak memiliki identifikasi resmi tidak dapat dicatat sebagai aset tetap. Koordinasi perlu dilakukan agar pemberian label resmi dan kode barang sesuai prosedur sebelum dicatat. Soal nomor 13. Siapa yang paling berwenang menandatangani dokumen serah terima barang dalam pengadaan kantor? A. Bendahara. B. Kepala unit pengguna. C. Penyedia dan pejabat pengadaan. D. Operator gudang. E. Sekretaris dinas. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah C. Penyedia dan pejabat pengadaan, karena dokumen serah terima resmi adalah bukti hukum bahwa transaksi telah terjadi. Tanda tangan kedua belah pihak, yaitu penyedia dan pejabat berwenang di instansi, dibutuhkan agar sah secara administrasi. Soal nomor 14. Operator menerima satu paket barang yang dokumennya menyatakan perlengkapan laboratorium. Namun, barang di dalam terdiri dari berbagai jenis. Apa yang sebaiknya dilakukan operator? A. Mencatat sebagai satu jenis barang sesuai dokumen. B. Membagi pencatatan per jenis barang dan minta rincian dokumen. C. Mencatat sebagai barang persediaan umum. D. Menyimpan barang untuk diklasifikasi oleh teknisi. E. Langsung mendistribusikan ke unit laboratorium. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membagi pencatatan per jenis barang dan minta rincian dokumen, karena pencatatan harus mencerminkan kondisi nyata barang. Jika barang terdiri dari beberapa jenis, masing-masing harus dicatat secara terpisah sesuai spesifikasi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang tepat. Soal nomor 15. Barang yang diterima dalam kondisi baik dan lengkap, tetapi surat jalannya hilang. Apa dampak jika operator tetap mencatatnya? A. Barang sulit diidentifikasi. B. Barang tidak bisa digunakan. C. Barang menjadi milik pengguna. D. Barang dicatat 2 kali. E. Barang dianggap fiktif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Barang sulit diidentifikasi, karena surat jalan merupakan dokumen awal pergerakan barang. Tanpa dokumen ini, pencatatan menjadi tidak lengkap dan menyulitkan saat pemeriksaan atau verifikasi silang data pengadaan. Soal nomor 16. Kapan pencatatan barang di lembar kendali dilakukan? A. Sebelum barang tiba di lokasi gudang. B. Setelah barang digunakan oleh unit. C. Setelah barang diperiksa dan dokumen sah diterima. D. Saat barang diminta oleh pengguna. E. Sebelum barang disimpan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Setelah barang diperiksa dan dokumen sah diterima. Karena pencatatan adalah langkah administratif terakhir setelah verifikasi fisik dan administratif selesai. Ini memastikan validitas data dan menghindari pencatatan barang yang tidak jelas statusnya. Soal nomor 17. Seorang operator mencatat barang yang berasal dari hibah. Dokumen hanya menyatakan pemberian dari pihak ketiga. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mencatat langsung sebagai barang umum. B. Menunggu dokumen detail lalu lakukan pencatatan. C. Menyimpan barang dan distribusikan lebih dulu. D. Mencatat sesuai kondisi dan beri kode internal. E. Menganggap barang tidak perlu dicatat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menunggu dokumen detail lalu lakukan pencatatan, karena barang hibah harus dicatat secara sah dan rinci agar tidak menjadi barang tanpa identitas. Dokumen sumber, nilai, dan jenis barang harus tersedia agar pencatatan sah sebagai aset. Soal nomor 18. Apa risiko jika operator hanya mencatat barang dalam bentuk total? Misal, 50 unit alat tulis, tanpa merinci jenisnya? A. Data sulit diketik ulang. B. Barang tidak bisa disimpan. C. Laporan kehilangan tidak bisa diajukan. D. Barang tidak teridentifikasi jelas saat digunakan. E. Barang cepat habis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Barang tidak teridentifikasi jelas saat digunakan. Karena pencatatan yang tidak rinci menyulitkan identifikasi dan pelacakan. Barang yang seragam tapi berbeda jenis atau spesifikasi harus dicatat dengan detail agar tidak membingungkan pengguna atau petugas distribusi. Soal nomor 19. Operator menerima barang dalam kondisi baik, tetapi faktur dari penyedia mencantumkan jenis barang yang berbeda. Apa langkah profesional yang harus dilakukan? A. Mencatat berdasarkan barang fisik. B. Mengikuti isi faktur sebagai dasar pencatatan. C. Minta revisi dokumen agar sesuai dengan barang yang diterima. D. Menyimpan barang tanpa pencatatan. E. Menggabungkan dua jenis ke dalam satu entry. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Minta revisi dokumen agar sesuai dengan barang yang diterima, karena perbedaan antara fisik dan dokumen harus diselesaikan sebelum pencatatan. Dokumen harus sesuai barang real agar pencatatan sah dan dapat dipertanggungjawabkan saat audit. Soal nomor 20. Bagaimana jika operator menemukan satu unit barang tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen? A. Mencatat langsung sebagai tambahan. B. Menyimpan terpisah dan menunggu arahan. C. Mendistribusikan karena dianggap bonus. D. Menolak seluruh pengiriman. E. Menambahkan dalam dokumen secara manual. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Menyimpan terpisah dan menunggu arahan, karena barang yang tidak tercantum dalam dokumen belum bisa dianggap resmi. Menyimpannya terpisah dan melaporkannya adalah bentuk tanggung jawab administrasi yang menjaga integritas data. Soal nomor 21. Operator menerima barang dari penyedia yang sudah disetujui dalam kontrak. Namun, satu jenis barang memiliki kemasan yang berbeda dari biasanya. Apa langkah terbaik? A. Menyesuaikan pencatatan dengan dokumen. B. Mencatat berdasarkan bentuk fisik. C. Menunda pencatatan dan verifikasi dengan penyedia. D. Mengabaikan perbedaan karena tidak mempengaruhi fungsi. E. Langsung mendistribusikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menunda pencatatan dan verifikasi dengan penyedia. Karena perubahan kemasan bisa menandakan potensi perubahan spesifikasi. Operator wajib memastikan kesesuaian fisik dan dokumen sebelum mencatat agar data tidak keliru. Soal nomor 22. Dalam kondisi terburu-buru, operator hanya menyalin jumlah barang dari dokumen tanpa memeriksa fisik barang. Apa risiko utama dari tindakan tersebut? A. Barang lebih cepat didistribusikan. B. Data terlihat rapi. C. Laporan menjadi lebih tebal. D. Operator bisa bekerja lebih cepat. E. Pencatatan bisa salah karena tidak sesuai kondisi nyata. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Pencatatan bisa salah karena tidak sesuai kondisi nyata. Karena mencatat tanpa verifikasi fisik berisiko tinggi menyebabkan ketidaksesuaian antara data dan realitas. Ini dapat menjadi temuan dalam audit dan menimbulkan masalah pertanggungjawaban aset. Soal nomor 23. Operator hendak mencatat alat kerja berteknologi tinggi, tetapi tidak memahami cara identifikasi spesifikasinya. Apa langkah terbaik yang sebaiknya diambil? A. Menunda pencatatan dan meminta bantuan teknisi. B. Mencatat berdasarkan nama barang saja. C. Mengisi data kosong untuk disesuaikan nanti. D. Mengambil gambar lalu minta konfirmasi pengguna. E. Mencatat barang berdasarkan kode info C. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menunda pencatatan dan meminta bantuan teknisi. Karena pencatatan harus berdasarkan pemahaman atas spesifikasi dan fungsi barang. Bantuan teknis memastikan bahwa data yang dicatat benar dan dapat dijadikan dasar administratif yang akurat. Soal nomor 24. Dalam dokumen serah terima, ada item yang ditulis dalam satu baris sebagai perangkat komputer lengkap. Bagaimana cara mencatat yang benar? A. Menyalin persis isi dokumen. B. Meminta rincian isi dan mencatat masing-masing item secara terpisah. C. Menghitung total berat barang dan catat sebagai satu unit. D. Membuat ringkasan sendiri dan catat dalam satu entry. E. Menulis nama barang sesuai interpretasi pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta rincian isi dan mencatat masing-masing item secara terpisah. Karena perangkat komputer lengkap terdiri dari beberapa komponen berbeda yang harus dicatat satu persatu. Ini penting untuk pelacakan, penggantian suku cadang, dan pengelolaan aset secara akurat. Soal nomor 25. Barang diterima dalam kondisi terbungkus dan tersegel, tetapi operator belum melihat isinya. Apa tindakan yang paling tepat sebelum pencatatan? A. Mencatat berdasarkan sesuai isi dokumen. B. Menyimpan barang dalam gudang dan catat setelah digunakan. C. Mendistribusikan barang ke pengguna lalu catat berdasarkan laporan. D. Membuat laporan internal sebagai bukti penerimaan. E. Membuka kemasan untuk verifikasi sebelum pencatatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membuka kemasan untuk verifikasi sebelum pencatatan, karena pencatatan tidak boleh hanya berdasarkan dokumen. Barang harus dibuka dan diperiksa fisik serta kelengkapannya agar data yang dicatat benar-benar sesuai dengan kenyataan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.